Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua. Bagi yang baru menonton series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kalian bisa cek di playlist atau link yang sudah kita sediakan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Munchen telah masuk ke ruang matrik spiritual. Ia yang baru saja tiba langsung dikejutkan oleh banyaknya susunan matrik formasi. Ini layaknya seperti formasi besar yang mengurungnya. Munchen kembali dikejutkan oleh munculnya patung besar di belakangnya. Diikuti juga ada munculnya sosok roh seorang gadis yang ternyata merupakan perumpamaan dari tetua Lingxi. Tanpa berlama-lama penyerangan langsung saja dilakukan, di mana ini tentu membuat Munchen sangatlah terkejut. Walaupun begitu, Munchen tidaklah panik. Ia berhasil mengatasi serangan tersebut dan memberikan serangan balik kepada tetua Lingxi. Namun sayang sekali, itu malah membuat tetua Lingxi memecah menjadi dua sosok. Munchen pun harus berhadapan dengan teknik matrik formasi bumi dan api. Ia mencoba untuk memahami situasi dan merasa kalau patung batu formasi di sana merupakan inti dari formasi tersebut. Maka karena itulah ia hendak mencoba menyerangnya. Meskipun serangan Munchen berhasil, tapi patung batu itu bisa dan mudah kembali ke sedia kala. Masalah kembali hadir, pasalnya sosok tetua Lingxi lainnya juga telah kembali muncul, yakni formasi petir dan air. Munchen bingung karena semakin ia serang, matrik formasi itu malah semakin kuat. Tidak ingin terus di pojokan, Munchen menggunakan matanya untuk bisa melihat di manakah susunan inti dari formasi itu. Hanya saja ia langsung dibuat terkejut dengan betapa rumitnya hal ini. Bahkan seberapa keras pun dirinya mencoba memahaminya, ia tak bisa menemukan kuncinya. Situasi Munchen benar-benar terpojok. Jika terus seperti ini, maka kekuatan spiritualnya akan habis, yang membuat ia tak akan bisa membuka mata hati. Tapi bukan berarti dia akan menyerah, karena Munchen akan bertarung semaksimal mungkin. Ia langsung saja mengeluarkan teknik 4 formasi bintang dan memanggil 3 sosok binatang roh. Mereka langsung saja melakukan serangan gabungan untuk bisa menghancurkan formasi di depan sana. Penyerangan tersebut tidaklah dapat dihentikan oleh sosok-sosok Lingxi. Pada akhirnya semua patung di sana pun telah hancur. Lingxi yang melihat hal ini merasa kalau Munchen telah membuat kesalahan. Karena menghentikan formasi dengan cara seperti itu hanya akan memperkuat formasinya saja. Apa yang dia katakan benar terjadi. Sebuah formasi besar langsung saja muncul tepat di atas Munchen. Ia tidaklah panik karena sudah menduga hal tersebut. Terlebih lagi, tetua Lingxi pernah berkata kalau memahami cara kerja mata hati hanya bisa terjadi pada saat diambang kematian. Serangan besar ini akan langsung melahap Munchen. Sedangkan Lingxi baru sadar kalau ia sengaja melakukan hal itu. Sunara meminta seniornya untuk menyelamatkan Munchen. Tapi bagi Lingxi, Munchen harus bisa menanggungnya. Jikapun dia mati, maka itu adalah kesalahannya sendiri. Namun terlihat kalau sebenarnya Lingxi juga takut hal buruk terjadi. Sunara teruslah memohon kepadanya. Lingxi menjelaskan jika dia yang dulu mungkin akan menolaknya karena ia merupakan sosok dingin. Sebab dengan begitulah dia bisa melindungi dirinya dengan lebih baik. Serangan besar itu teruslah menghampiri Munchen. Ia sama sekali tidak takut karena ini akan menjadi sebuah langkah untuk menjadi lebih kuat. Serangan besar ini langsung memberikan tekanan kepada Munchen yang membuat ia langsung terdiam. Ini terlalu panas sampai-sampai baju Munchen hangus terbakar. Ini tidak heran karena merupakan matrik spiritual terkuat di tingkat tersebut. Darahnya bahkan seakan-akan hendak terbakar. Di sisi luar, Suna terus memohon kepada Lingxi. Namun ia mencoba untuk tetap yakin kepada Munchen. Sementara itu, kondisi Munchen benar-benar dalam bahaya. Sekujur tubuhnya mulai terluka parah dan mengeluarkan darah. Munchen tidak akan pernah menyerah karena dia sudah sampai sejauh ini. Jadi dia itu tidak mungkin bisa dihabisi oleh susunan formasi tersebut. Perlawanan pun Munchen berikan dengan menggunakan matrik spiritual miliknya. Setelah sekian lama, pagoda agung Munchen pun kembali dia keluarkan yang membuat Lingxi terkejut. Sebab bagaimana bisa ada menara hitam dalam tubuhnya. Lingxi hendak masuk karena menara hitam itu sangatlah familiar untuknya.
Sementara di dalam, serangan api besar itu masihlah terus menekan Muchen. Namun ia masihlah bertahan berkat pagoda agung. Hanya saja mungkin ini tak akan bisa bertahan terlalu lama. Pasalnya retakan mulai terjadi pada pagoda agung. Muchen sadar akan hal tersebut, tapi semangatnya masihlah belum padam. Ia kembali memberikan perlawanan, di mana perlahan-lahan pasti mata hatinya pun mulai terbuka juga. Momen ini sangatlah keren untuk tidak dilewatkan. Muchen yang sudah membuka mata hati sepenuhnya dapat bisa melihat dengan jelas inti dari susunan formasi itu. Jadi hanya dengan satu kali serang saja Muchen berhasil menghancurkan serangan super besar yang mengubahnya menjadi kupu-kupu biru. Saat kemudian Muchen akhirnya keluar dari tempat itu dan tubuh yang penuh akan luka. Lingxi berhasil menangkap Muchen yang hendak terjatuh. Ia tidak menduga demi membuka mata hati Muchen hampir meninggoy. Ia memintanya untuk tidak banyak bicara dulu. Tapi jika ada sesuatu yang buruk, Muchen harus segera memberitahunya. Sunar sudah menduga kalau Lingxi pasti peduli kepada Muchen. Mereka akan segera pergi. Sepertinya ada sesuatu yang diinginkan oleh Lingxi. Sebab dia itu melarang Sunar untuk ikut bersama mereka, yang tentu saja membuat dia kesal karena Lingxi telah bersikap aneh. Di kediaman Lingxi, ia memberikan teh kepada Muchen untuk bisa meringankan hilangnya kekuatan spiritual Muchen. Setelah teh ini diminum, situasi mulai agak canggung, pasalnya mereka hanya berdua saja. Muchen yakin ia memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Lingxi bertanya dari manakah Muchen mendapatkan menara hitam tersebut. Muchen penasaran mengapa Lingxi mengetahui hal itu, jadi ia tidak akan membahas hal tersebut. Namun Lingxi seketika saja menggenggam tangan Muchen, yang mana itu dapat dilihat oleh Sunar. Ia bingung apakah hal ini harus ia laporkan kepada Luoli. Dan penuh keyakinan Sunar pun hendak menemuinya. Namun di sana dia malah mendengar kalau Luoli tengah berbicara dengan seseorang dan terus mengatakan betapa rindunya ia. Sunar yang terkejut pun memilih untuk pergi, yang mana Luoli sempat mengetahui keberadaannya. Ternyata saat ini dia tengah berbicara dengan Xiao Xiao. Ia tidak pernah menduga kalau sahabatnya ini sudah mencapai level G-Zone. Ini terjadi karena tubuhnya yang istimewa. Selain itu, Xiao Xiao memberitahu kalau ayahnya sudah meminta dia dan adiknya untuk mengunjungi kakek Luoli. Kondisi tubuhnya sudahlah membaik, namun Kan Lo Shen tidaklah baik-baik saja, yang membuat Luoli menjadi sedih. Xiao Xiao mencoba menghiburnya karena dia akan selalu berada di sisinya. Karena bagaimanapun Luoli adalah teman terbaiknya, jadi ia tidaklah perlu melakukan apapun. Luoli senang, tapi dia penasaran apakah Xiao Xiao tidak masalah menggunakan hal itu. Saat ini ia tengah menggunakan harta milik ibunya sebagai bantuan darurat sebelum dia pergi. Namun dengan kekuatannya sekarang, ia tidaklah perlu meminta bantuan dan ia memilih untuk menggunakannya berbicara dengan Luoli. Dan jikapun dirinya dalam bahaya, ia masihlah memiliki bantuan dari kakeknya. Luoli paham, tapi dia menyarankan Xiao Xiao agar tidak bersikap manja, karena dia tahu betapa sayangnya Raja Api kepadanya. Jika memang mereka ingin berbicara, Luoli menyarankan untuk menulis surat saja. Luoli teruslah menasihatinya. Xiao Xiao paham dan dia berjanji tidak akan pernah mengulangi hal itu lagi. 也没那么糟了，连这么轻易用了。你可是我最好的闺蜜，危险还有老头呢。现在的实力用得着球员？但是，哎呀，知道了。以后不到万不。 Sementara itu, Lingxi terlihat membawa Muchen masuk lebih dalam agar ia bisa melihat sosok yang ada di lukisan. Muchen seketika saja mengenalinya karena itu adalah ibunya. Meskipun dia tidak pernah bertemu dengannya, namun Muchen tahu kalau itu adalah ibunya. Ia tidaklah mungkin salah mengenali. Muchen penasaran apakah Lingxi memiliki hubungan dengannya dan tahu tentang kabarnya. Sayang sekali ingatan Lingxi hanya ada dalam 5 tahun terakhir saja. Kejadian sebelumnya sudah tak bisa dia ingat. Namun setiap melihat lukisan itu, ia tahu kalau ini adalah sosok yang sangat penting baginya. Sepertinya dulu Lingxi memiliki hubungan dengan ibunya Muchen. Namun dengan kondisinya sekarang, Lingxi tak bisa menjawab. Tapi setiap kali melihatnya, dia merasa mereka begitu dekat. Muchen akhirnya memberitahu kalau menara hitam tadi adalah teknik seni pagoda agung dan merupakan peninggalan dari ibunya. Namun teknik itu membuat Lingxi menyadari sesuatu dan langsung menyentuh tangan Muchen.
Mereka seakan-akan terhubung karena kemungkinan Ling Xi ini pernah berlatih seni pagoda agung juga. Ia merasa bersatu dengan kekuatan Mu Chen membuatnya senang. Sedangkan Mu Chen merasa kekuatan spiritualnya itu cukup familiar. Ling Xi merasa teknik pagoda agung tak bisa terekspos banyak orang. Meskipun ingatannya banyak hilang, tapi ia yakin ada sesuatu yang berbahaya dalam teknik tersebut. Jika Mu Chen menggunakannya, maka itu akan membawanya ke dalam masalah yang sangat besar. Mu Chen paham dan akan berhati-hati. Mulai sekarang dia itu akan memanggilnya sebagai kakak Ling Su. 大浮突诀和你的灵力交融，或许会带来很大的麻烦。灵犀姐，这其中牵扯到一些。 Sekarang berpindah ke sisi lain di mana Li Xuantong dan Chen Sansan telah berada di sebuah tempat untuk terus mengejar Molongji. Hingga sesaat kemudian dia muncul. Namun dia tidaklah sendirian karena tempat ini sudah dipenuhi oleh bala bantuan. Ada sosok Tonglong peringkat kelima dalam daftar buronan, Ciu peringkat ketujuh. Serangan langsung saja mereka lakukan. Dalam pertarungan ini, 2 lawan 3 tentu bukanlah hal yang mudah untuk mereka lakukan. Sebab menghadapi Molongji saja sudahlah sangat merepotkan. Chen Sansan dan Li Xuantong harus membuat rencana supaya dalam pertarungan itu mereka tidak kalah. Hanya saja, ini mungkin akan sangat sulit karena terlihat dengan jelas baik Li Xuantong maupun Chen Sansan benar-benar tengah terpojok. Molongji yakin mereka tak akan bisa membuat rencana, karena tekanan ini merupakan hal yang tak bisa mereka atasi. Namun Li Xuantong dan Chen Sansan tidaklah menganggap ini masalah. Dengan berkumpulnya mereka akan membuat mereka memudahkan dalam mengatasinya sekaligus. Penyerangan kembali mereka lakukan di mana Li Xuantong akan menghadapi 2 orang, sementara Chen Sansan akan berhadapan dengan Molongji. Tapi sepertinya tetap sama saja, mereka kembali ditekan. Meskipun begitu, Chen Sansan memiliki sebuah rencana, di mana mereka itu akan melakukan penyerangan bersama-sama kepada salah satu dari mereka. Tapi Molongji tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia pun berhasil memberikan racun kepada mereka yang mengakibatkan mereka sulit bergerak. Berhubung mereka telah mengejar dirinya, sekarang adalah giliran Molongji untuk bermain dengan mereka. Sayang sekali masalah kembali hadir, pasalnya rekan-rekan Molongji telah tiba. Sekarang permainan akan dimulai, di mana kini yang dikejar adalah Li Xuantong dan Chen Sansan. Di saat mereka pergi itu membuat gadis ini bingung, mengapa Molongji malah membiarkan mereka lari. Padahal mereka itu bisa dengan mudah menghabisinya tanpa perlu mengejarnya. Semua itu dilakukan karena mereka hanya akan menjadi umpan untuk memanggil ikan yang jauh lebih besar. Racun yang diterima oleh Li Xuantong dan Chen Sansan semakin menyebar, di mana ini membuat mereka sangatlah kesakitan. Jadi dalam kondisi terdesak, Chen Sansan pun memberikan sebuah tanda kepada akademi kalau mereka tengah dalam bahaya. Sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kemunculan lonceng darah membuat semua orang di akademi terkejut. Sebuah informasi juga telah diberikan di mana Molongji bekerjasama dengan para buronan lain dan berhasil mengurung Li Xuantong dan Chen Sansan dalam lembah kabut. Karena itulah para murid lainnya akan dipilih untuk bisa menyelamatkan kedua seniornya. Namun ada yang aneh di sini karena rekan-rekan Molongji malah saling bertarung satu sama lain. Sedangkan Mu Chen bersama lainnya sudah mulai melakukan pergerakan. 训公子联合了悬赏榜上的多名，才有监督使劲，不负天地好人。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.